Shalom, salam misioner untuk adik-adik semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Bapak, Ibu, atau Kakak selama mengikuti sekolah minggu online ini. Adik-adik berpakaian sopan dan rapi. Adik-adik ikuti instruksi kakak-kakak pendamping dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi. Selama mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengumuman nih. Setiap minggu setelah mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, adik-adik mohon mempersiapkan kolekte juga ya. Lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dibawa saat boleh mengikuti sekolah minggu di gereja. Atau boleh juga dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping masing-masing lingkungan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Yesus luar biasa, Bunda Maria, cinta saya. Hari ini bersama dengan Kak Neli dan kakak-kakak pendamping semuanya, kita akan bersama mengikuti
sekolah minggu online. Hari ini adalah hari minggu biasa yang ke-16. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah sabar terhadap sesama. Tujuannya adalah adik-adik semua dapat memahami dan dapat menerima orang lain apa adanya. Tetapi sebelum kita memulainya, kita harus berdoa bersama dulu. Biar lebih semangat, adik-adik di rumah kita mengikuti atau menirukan tepuk sekami. Ikut ya. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita ambil sikap doa yang baik. Tangan kita disusun di depan dada agar kita bertemu dengan wajah Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sikap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kasih dan kudus, syukur dan terima kasih atas rahmat hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita semua hingga pada saat ini. Kami bersyukur atas setiap rahmat dan rezeki yang Tuhan anugerahkan kepada diri kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menjadi tanaman walaupun banyak lalang di sekitar kami. Ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada kedua orang tua, dan senantiasa memuji dan besarkan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, hadirlah bersama dengan kami, lindungilah kami, berkatilah kami, agar kami boleh mengikuti sekolah minggu online kami pada pagi yang indah ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bacaan kita minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata kepadanya, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih yang baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dari mereka, akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adikku, selamat pagi. Apa kabar? Yesus sungguh luar biasa, berbuat lebih banyak, berpikir lebih baik. Bunda Maria cinta kita semua. Adik-adik, penginjil Matius dalam warta sabdanya pada pagi hari ini tentang perumpamaan lalang. Adik-adik, apakah sudah pernah menanam di kebun? Jika pernah, tentu kita tahu bahwa lalang adalah salah satu musuh terbesarnya tanaman. Lalang akan merusak kesuburan tanah sehingga menghambat tumbuhnya tanaman yang baik menjadi lebih baik dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, apa yang mau kita lakukan? Di sini kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah membasmi lalang dengan cara mencangkul. Pada saat kita mau mencangkul tanaman, haruslah kita berhati-hati. Karena apa? Pada saat mencangkul tanaman lalang tersebut atau mencabut lalang tersebut, tentu tanaman yang baik pun akan ikut tercabut. Kita lihat pada pilihan yang kedua atau cara yang kedua. Pada saat kita membasmi lalang, kita bisa menggunakan obat penyemprot lalang atau obat pembasmi lalang. Tapi obat tersebut harus benar-benar membasmi lalang. Karena apa? Masalahnya adalah pada saat tanaman itu masih sama-sama kecil, sulit sekali dibedakan mana lalang, mana tanaman yang baik. Hingga pada akhirnya alangkah baiknya kita membiarkan lalang itu tumbuh bersama-sama dengan tanaman yang baik. Karena pada akhirnya kita bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, pada musim panen tiba pun kita bisa membedakan ini lalang dan ini adalah tanaman yang baik. Karena pada dasarnya yang baik yang akan diambil, yang tidak baik tentu akan dibuang. Nah, adik-adikku, satu ketika Yesus membandingkan gerejanya dengan lalang yang dipenuhi, kebun yang dipenuhi dengan lalang. Di dalam gereja masih ada orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh mau menjadi anggota gereja.
Mereka melakukan hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak percaya dengan ajaran Injil. Mereka kadang-kadang mengucapkan kata-kata penuh kebencian terhadap sesama maupun terhadap anggota gereja lain, yang pada akhirnya menyakiti hati atau perasaan orang lain. Nah, adik-adikku, orang seperti itulah yang dimaksudkan dengan lalang yang tumbuh di kebun. Adik-adikku, kita harus berhati-hati jika ingin menyingkirkan orang-orang seperti itu. Dalam pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa kita tidak usah mengkhawatirkan lalang yang tumbuh di sekitar kita. Jika kita khawatir, kita mungkin malah melakukan banyak kesalahan daripada berbuat kebaikan atau kebijakan. Yesus meminta kita agar menyerahkan lalang itu kepada penghakiman Allah. Allah lebih menginginkan kita untuk berfokus atau berkonsentrasi pada apa yang Allah inginkan, yaitu menghasilkan buah yang baik. Dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, kita mesti sabar dan tekun melakukan kebaikan. Adik-adikku, kapanpun kita melihat atau berpikir bahwa orang-orang seperti itu atau ibaratnya lalang tersebut kita singkirkan dari gereja, sebelum kita melakukannya atau mengambil cangkul atau obat pembasmi hama, ingatlah bahwa nasihat Yesus, serahkanlah semuanya kepada Allah. Karena apa? Jika kita berusaha menyelesaikannya semua sendiri, kita lebih banyak berbuat kesalahan daripada kebaikan. Semoga Tuhan menyertai kita. Hai adik-adik yang terkasih, ayat Mas yang dapat kita renungkan minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-43. Injil Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Ingat ya adik-adik, ayat Mas kita minggu ini. Terima kasih.
menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini, kita akan menutup ibadat kita pada pagi hari ini dengan doa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, syukur dan terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, semoga menjadi suluh dan pelita dalam hidup kami. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan. Semoga kami senantiasa dalam naungan Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi sesama kami, dan menyerahkan penghakiman ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sekian, terima kasih.